Pete de Monsignor, saat kelas 4 dan 5, hampir setiap akhir pekan aku selalu menginap di rumah temanku Tom. Tom tinggal di sebuah daerah pertanian yang kumuh. Dia berbagi kamar dengan abangnya, Walter. Biasanya kami bertiga akan terjaga hingga malam dan bercerita kisah-kisah seram. Yang paling seram adalah sebuah kisah nyata. Ini bagaimana Walter menceritakannya. Di tahun 1920-an, rumah ini dimiliki oleh anggota keluarga yang berbeda. Tetangga terdekat, mereka adalah seorang turunan Monsignor, pembuat minuman keras ilegal, bernama Pete. Dia tinggal di sebuah gubuk di kedalaman hutan dan sering terlibat masalah dengan hukum. Sang orang tua yang tinggal di rumah ini memperingatkan anak laki-laki dan perempuan mereka agar tidak pernah dekat-dekat ke daerah Pete. Si anak laki-laki tinggal di kamar ini. Suatu malam, dia terbangun oleh suara gelas pecah dari suatu tempat di dalam rumah. Tinggal begitu dekat dengan Pete, si bocah sangat waspada. Dan alih-alih membukanya, dia memilih mengunci pintunya. Dia menempelkan telinga ke pintu dan mulai mendengarkan. Si anak mendengar langkah sepatu di koridor yang terlalu berat sebagai ayahnya. Dia nyaris bisa mencium minuman keras dari pintu kamar tidur. "Biarkan aku masuk, nak." Itu Pete, tapi si anak tak ingin membuka pintunya. Mengatasi rasa takutnya, dia berteriak, "Tidak." Setelah 1 menit, si anak bisa mendengar sepatu Pete yang berat perlahan hilang ke dalam rumah. Di kamar yang jauh, dia bisa mendengar ayahnya berteriak pada Pete. Tapi teriakannya kemudian berubah menjadi jeritan. Selama hampir 1 jam, suara berkurang sedikit demi sedikit seiring suara bernada tinggi sang ayah semakin teredam. Si anak mengira bahwa suara jeritan memohon adalah hal terburuk yang pernah dia dengar, hingga suara itu ditingkahi oleh sesuatu yang lebih parah. Keheningan. Langkah sepatu Pete kembali terhuyung melewati rumah menuju kamar si anak. Dia menggedor pintu kayu ek itu. "Nak, buka pintu ini atau kau akan menyesalinya." Si anak bisa mencium bau minuman dari pintu. Kembali dia berkata, "Tidak." Akhirnya tiba giliran ibunya. Teriakan dan jeritannya berlangsung selama 2 jam. Saat terhenti, suara sepatu berat itu kembali ke pintu si anak. Bau minuman keras itu begitu kuat. "Nak, ku bilang, buka pintu ini. Ini kesempatan terakhirmu." Si anak ketakutan, "Tolong jangan sakiti adikku. Pete sedang mabuk dan sangat menikmatinya." Dia terkekeh, "Makanya bukalah, nak." Tapi si anak lebih tahu. Jadi dia menghabiskan 3 jam selanjutnya mendengarkan jeritan adik perempuannya. Saat polisi datang untuk menyelidiki 2 hari kemudian, mereka menemukan si ibu, ayah, dan si anak perempuan terikat telentang di atas tempat tidur. Pete sudah membuat lubang kecil di bagian bawah perut mereka dan menarik keluar usus mereka sedikit demi sedikit hingga mereka tewas. Dalam penderitaan, mereka menemukan si anak laki-laki yang sudah dehidrasi tapi masih hidup. Dia masih mengunci dirinya di kamar ini, menahan pintu ini. Dia sudah sepenuhnya katatonik. Dia menghabiskan sisa hidupnya di sebuah sanatorium, terus-terusan bergumam, "Haruskah kubuka pintunya? Haruskah kubuka pintunya?" Petik 2. Pete sudah tertangkap dan dieksekusi. Gubuknya sudah dirubuhkan, tapi hantunya masih menghantui rumah ini. Kadang, kita dapat mencium aroma manis minuman keras di pagi hari, dan rasa sakit di bagian bawah perut kita. Dan saat kita mengalaminya, kita tahu bahwa Pete baru saja di sini semalam, mencoba untuk mengeluarkan usus kita. Cerita itu benar-benar membuatku ketakutan. Seperti 10/10. Nilai sempurna. Aku bersikeras agar kami bertiga tidur dengan lampu menyala. Imajinasimu benar-benar liar di usia segitu. Aku sangat ketakutan dengan suara apa saja yang ada di rumah itu. Sebelum akhirnya bisa tertidur, kapanpun aku terbangun di rumah mereka, aku bisa mencium aroma manis samar minuman Pete. Sejujurnya, bahkan aku biasanya merasakan sakit di bagian bawah perutku. Kapanpun aku memberitahu si 2 bersaudara itu tentangnya, mereka hanya akan terkikik dan mengiyakan. "Ya, aku juga mencium baunya," kata Walter. "Aku juga, dan perutku sakit," timpal Tom, pura-pura ketakutan. Mereka pindah ke UTA saat aku dan Tom di kelas 5. Aku tak pernah melihat mereka lagi sejak saat itu. Singkat cerita hingga pagi ini, aku sedang duduk di lab kimia di kampus. Saat kami sedang menyiapkan percobaan, kutemukan salah satu dari bahan kimia di sana berbau persis seperti yang kuingat dari minuman Pete. Ini adalah bau yang jelas, menyergap, nyaris seperti aroma manis.
Tidak persis seperti alkohol keras atau minuman keras asli, tapi mirip. Aku tak pernah mencium bau ini sejak pagi di saat menginap bersama Tom dan Walter. Ini adalah bau yang sama persis. Aku mengambil botolnya dan mengamati labelnya, dietil ether. Itu adalah ether. Aku menatap lab sambil menerawang. Terpaku, aku ingat mengunci pintu kamar mereka setiap malam. Aku mulai berpikir tentang terbangun dengan bau samar ether di mulutku. Aku teringat, jelas rasa sakit di dalam perutku di setiap pagi. Dan aku menyadari, tak ada yang namanya Pete Simoniner. Mereka telah memperkosaku. Urban Legend, Gecko. Urban Legend dari seekor tokek adalah kisah yang menakutkan mengenai seorang pemuda yang membeli hewan peliharaan seekor tokek sebagai pembasmi kecoa di rumahnya, dan sesuatu yang mengerikan terjadi olehnya. Kisah ini berawal dari seorang pria yang berusia 20 tahun yang pindah ke sebuah rumah baru di New York City. Pada malam pertama di rumah barunya, ia berbaring di tempat tidur sambil membaca sebuah buku. Ketika dia asik membaca buku di kamarnya, ia mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dapur. Ketika ia menyalakan lampu dapurnya, ia melihat ratusan kecoa berlarian di bawah kulkas dan lemari di dapurnya. Dia menyadari bahwa rumah barunya benar penuh dengan kecoa. Di hari berikutnya, dia bertanya pada salah satu rekan kerjanya untuk memberikan suatu solusi tentang masalah kecoa di rumahnya. Rekan kerjanya mengatakan bahwa ia juga punya masalah yang sama dengannya dan rekannya berkata bahwa ia harus membeli seekor tokek sebagai hewan pemangsa kecoa. Dan setelah ia mendengar perkataan dari rekannya, malam itu setelah pulang dari kerja ia langsung pergi ke sebuah pet shop dan membeli seekor tokek sebagai hewan peliharaan di rumahnya. Ia memilih seekor tokek berwarna hijau memiliki sepasang mata yang besar dan berwarna kuning mengkilat. Setelah sesampainya di rumah, ia melepaskan dan membiarkan tokek itu di dapurnya dan siap untuk melahap ratusan kecoa. Di malam berikutnya, setelah ia pulang dari kerja, ia bergegas lari ke dapur dan melihat seekor tokek berada di dinding di atas kulkas. Matanya yang tajam dan sinis melihat pria itu. Beberapa menit kemudian tokek itu turun dari dinding dan berjalan perlahan masuk ke bawah lemari kulkas. Sang pria ini terus melihat dan mengawasi seekor tokek yang lenyap di bawah lemari kulkas. Tiba-tiba terdengar suaranya, "Toke, toke," dan diikuti dengan suara lahapan, "SNAP," dan pria ini membungkukkan tubuhnya ke bawah lemari kulkas dan pandangannya menangkap sebuah objek. Ia melihat tokek itu melahap 2 ekor kecoa sekaligus dan masuk ke dalam mulutnya yang lebar. Keesokan harinya, pria itu melihat kecoa di dapurnya lebih sedikit dan berkurang dari hari sebelumnya. Tokek itu melakukan tugasnya dengan baik. Sesekali ia akan mendengar suara lahapan, SNAP, bahwa suara itu adalah suara tokek sedang melahap mangsanya. Suatu hari, setelah ia pulang bekerja, ketika ia membuat hidangan makan malam untuk dirinya, ia melihat tokek itu berlari dengan cepat ke salah satu kecoa di bawah lemari kulkas, dan melahap kecoa itu dengan cepat masuk ke dalam mulutnya. Saat itulah pria ini mulai menyadarinya bahwa tokek yang ia pelihara itu semakin lama semakin bertumbuh besar. Hari berikutnya, ia tidak melihat tokeknya di dapurnya. Kemanakah ia pergi? Terkadang ia melihat sekilas figure yang keluar dari sudut kulkas bahwa figur itu adalah tokek, tetapi mengapa tokek itu jadi jarang terlihat olehnya? Setiap kalinya tokek itu terlihat, ternyata tokek itu menjadi lebih besar. Bahkan tokek itu menyerupai ukuran seekor iguana yang besar. Malam itu ketika ia sedang berbaring di tempat tidurnya, ia mendengar beberapa suara-suara aneh di dalam kamarnya. Suara itu seperti menggeram-geram dan mendesis aneh. Kemudian ia mendengar suara keras, "Toke, toke," dan diiringi dengan suara melahap, "SNAP." Hari berikutnya, pria itu tidak masuk kerja dan absen untuk hari ini, tetapi rekan kerjanya tidak berpikir apa-apa darinya dan tidak mengkhawatirkannya. Mereka hanya berasumsi rekannya tidak masuk kerja karena kurang enak badan, sakit. Hari berikutnya, pria itu tidak masuk kerja lagi sampai di hari berikutnya. Pihak kerja pun mulai cemas dengan pria itu. Kenapa sampai 2 minggu pria ini tidak juga masuk kerja tanpa memberikan keterangan apapun ke pihak kerja? Salah satu rekan kerjanya menjadi sangat khawatir dan menelepon pihak kepolisian daerah setempat untuk memeriksa rumah pria itu. Ketika pihak polisi sampai di rumah pria itu, salah satu dari polisi itu pun mulai mengetuk pintu rumah pria itu, dan mereka tidak mendapat jawaban apapun dari dalam rumah.
Pihak polisi pun mulai curiga dan mereka mendobrak paksa pintu tanpa pikir panjang dan masuk melesat ke rumah. Ketika polisi memasuki rumah pria itu, keadaan rumah pun sangat sepi dan sepertinya rumah ini tidak berpenghuni, ruangan yang penuh debu dan berbau aneh seperti bau amis entah dari mana. Asal bau amis itu, para polisi memeriksa ruangan demi ruangan dan mereka tidak menemukan pria itu, dan para polisi belum memeriksa sebuah kamar tidur di sudut dekat dapur, ketika mereka membuka kamar itu dalam keadaan gelap dan berbau busuk. Salah satu polisi menyalakan lampu kamar. Saat lampu kamar menyala mereka melihat suatu pemandangan yang mengerikan. Ada seekor tokek berukuran sangat besar sedang berbaring di tempat tidur dengan berlumuran darah di mulut dan ekornya, perutnya sangat besar sepertinya sedang memakan sesuatu. Ketika itu tokek itu menggeram dan mendesis parau, matanya yang tajam menatap para polisi. Ketika para polisi melihat lebih dekat, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Ada sesosok tubuh yang sudah hancur tanpa kaki dan tangan, dan ketika polisi mendekat tokek itu memuntahkan sesuatu yang berlendir, dan itu seperti tangan manusia.